Apa sih hebatnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang sekarang namanya lagi menggema dan digemari oleh hampir seluruh rakyat Nusantara begitu ya. Hebatnya apa sih Kang Deddy? Wabil khususnya lagi nih bagi para penggemar Kang Deddy Mulyadi yang di luar warga Jawa Barat. Apa sih hebatnya Kang Deddy Mulyadi? Begini, menurut saya hebatnya Kang Deddy itu dia mampu mengevaluasi dan mampu melanjutkan evaluasi itu sehingga mampu melakukan beberapa perubahan yang selama ini tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain. Maka dari itu bagi kita semuanya para penggemar Kang Deddy itu seharusnya jangan cuma menggemari Kang Deddy lah, ya, jangan cuma menggemari Kang Deddy tapi ikut mengikuti langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi dalam evaluasinya, dalam melanjutkan apa yang telah beliau evaluasi. Khususnya nih mumpung Ramadan, kita mari mengikuti Kang Deddy Mulyadi dalam mengevaluasi diri, apa saja yang kita lakukan selama Ramadan ini, apa sih yang kita lakukan sehingga ada nilai-nilai plus dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi dan merubah kekurangan-kekurangan yang selama ini ada dalam diri kita. Itu seharusnya yang dilakukan oleh para penggemar, para pengagum dan para para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Jangan cuma menggemari saja tapi tidak mengikuti langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi. Jangan cuma gontok-gontok gubernur kita sendiri karena tidak mengikuti Kang Deddy. Jawa Timur ini misalnya itu kan belum membebaskan pajak, belum mengampuni dosa-dosa pajak. Ya, seperti Gubernur Jawa Tengah sudah, Sumatera sudah, ini Gubernur Jawa Timur belum. Ini bagi warga Jawa Timur jangan cuma mengolok-olok Gubernur Jawa Timur saja. Kalau memang menggemari Kang Deddy Mulyadi, mari ikuti Kang Deddy Mulyadi mengevaluasi diri khususnya, yaitu dalam Ramadan ini tentunya. Mumpung belum Lebaran, nanti malam masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Besok malam mungkin masih belum Lebaran, Ramadannya masih ada satu kali lagi. Mari kita evaluasi selama Ramadan ini kita ngapain saja. Begitu. Soalnya seperti ini kawan-kawan semuanya. Ini ya perlu diketahui. Kita evaluasi lah. Misalnya selama Ramadan ini ternyata kita sama sekali tidak baca Quran, atau baca tapi terbata-bata, atau baca tapi tidak fokus, tidak khusyuk, atau hanya baca saja tapi tidak merenungi. Nah, itu kan evaluasi yang seharusnya kita mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga yang tadinya hanya baca 1 juz di Ramadan ini mampu membaca 30 juz. Nah, itu namanya orang yang mampu mengevaluasi dan melakukan perubahan seperti Kang Deddy Mulyadi. Jangan cuma kagum-kagum saja tapi tidak mempengaruhi hal-hal yang berdampak positif pada diri kita. Contoh sederhana seperti ini, saudara-saudara. Di dalam Al-Quran ada ayat yang seharusnya dipelajari, nggak cuma dibaca saja. Begini dalam surat At-Taubah ada bunyi seperti ini, ada ayat ya, yang bunyinya kalau nggak salah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Nah, ini bagi kita sebagai umat Islam itu ada beberapa orang yang membaca ayat ini, ya. Ada beberapa orang yang berkaitan loh. Maksud saya yang berkaitan dengan ayat ini. Ada orang yang tidak membaca ayat ini. Ada orang yang tidak tahu bahwa ayat ini adalah ayat Al-Quran. Ada orang yang sama sekali tidak tahu itu bahasa mana sih. Ada yang cuma membaca tapi tidak memahami artinya. Ada juga yang membaca tetapi dia tidak memperdulikan bacaannya. Ada yang membaca saja tapi tidak mampu mengartikannya. Ada yang mengartikan tapi secara tekstual. Dan coba kita bayangkan seumpama ayat ini kita artikan secara tekstual, itu bahaya saudara-saudara. Nah, inilah yang dinamakan ngaji dan evaluasi. Artinya ayat ini seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Bunuhlah semua orang-orang kafir yang dekat dengan kita. Coba bayangkan. Ini tidak bisa kita terapkan di Indonesia. Makanya harus dikaji, harus direnungi, harus dievaluasi dan harus dilakukan tindakan-tindakan khususnya dalam diri kita bagaimana memahami ayat ini. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaknya orang-orang kafir itu yang berdekatan dengan kita itu menganggap kita itu kasar terhadap mereka. Ayat ini makanya tidak bisa diartikan secara tekstualis, harus kontekstual, dan mengkontekstualkan ayat-ayat semacam ini tuh tidak cuma satu ayat, banyak, dan harus memerlukan kajian-kajian khusus, memerlukan ilmu-ilmu khusus, memerlukan perangkat-perangkat khusus, dan memerlukan waktu yang khusus. Nah, ini khususnya bagi umat Islam, para penggemar Deddy Mulyadi khususnya. Mari kita evaluasi diri kita seperti halnya evaluasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jangan cuma sebagai pengagum saja, sementara kagum itu
kita itu tidak mempengaruhi di dalam diri kita sendiri. Mari kita ikuti Kang Deddy Mulyadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending in apparel and accessories.